Boleh kita jadikan Al-Quran sebagai dasar untuk mengetahui ilmu pengetahuan. Tapi jangan sekali-sekali pastikan bahwa ayat ini maksudnya adalah ini. Berbahaya itu. Harus duduk itu masalahnya. Al-Quran ini dia diturunkan bukan sebagai buku ajar. Dia diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Itu kata kuncinya di situ. Nah, itulah dia. Satu, yang pertama tentang Al-Quran. Yang kedua, kalau kamu dalam keraguan, kita lihat ya bapak-bapak, ibu sekalian, saya selalu berharap kalau ngaji itu tambah ilmu. Makanya harus agak sulit sedikit. Kalau nggak sulit, nggak bertambah ilmunya. Nggak bertambah itu. Jadi harus sulit dia. Tapi jangan sulit kali. Nanti pulang pula dia. Jadi dia mengaji kan. Ragu. Ragu dalam bahasa Indonesia bisa juga disebut bimbang atau terombang ambing. Nah, di dalam Al-Quran ada yang disebut dengan roib. Ada itu. Zalikal kitabula roib. Roib. Ada juga di Al-Quran syak. Bahasa Indonesia juga itu. Syak. Syak saya rasa. Ragu dia. Kalau dia roib, artinya itu bapak-bapak ibu-ibu sekalian, ragu yang disertai dengan buruk sangka. Ada itu. Ragu disertai dengan buruk sangka. Nah, buruk sangka dia. Dia tidak percaya sama kawan itu, tapi dalam hatinya pasti dia ini berbohong. Itu ragu dan buruk sangka. Itu bahasa Arabnya itu roib. Ada satu lagi syak. Syak itu dia ragu saja, tapi tidak sampai dia buruk sangka. Misal, saya ragu dengan ucapannya. Tak percaya saya yang diucapkan. Cuma, saya tidak buruk sangka kalau dia itu pembohong. Namanya itu syak. Syak. Nah, syak boleh dalam agama. Boleh. Ragu tapi tidak buruk sangka. Yang tidak boleh itu roib. Dia ragu terhadap Al-Quran dan dia buruk sangka kepada Tuhan. Itu tidak boleh. Karena kalau ragu dan buruk sangka, pasti nanti ujung-ujungnya negatif. Tapi kalau ragu tidak buruk sangka, positif. Mari kita lihat. Kalau begitu, tidak boleh buruk sangka kepada Tuhan. Tidak boleh. Karena firman-firmannya pun roib. La roiba fi. Tidak ada ragu dan buruk sangka. Apapun yang menimpa kita, manusia ini, terimalah. Terima saja. Saya kalau ngeluh, Bapak Ibu, kenapa saya nggak demam hari Kamis saja? Supaya apa? Pagi ini bisa bercakap-cakap, iya kan? Nggak dibuat Tuhan hari Kamis demam, dibuatnya dari hari Jumat. Hari Jumat itu saya di masjid itu. Ikhlasul Rahman, sama saja, hancur-hancuran. Sampai Minggu, belum lagi sehat. Itu kalau kita buruk sangka, pasti kita protes sama Tuhan. Kenapa pas saya perlu untuk bicara, tiba-tiba datang penyakit? Kenapa nggak hari Senin aja sakit? Kan? Pasti ada hikmahnya ini. Mungkin hikmahnya ini Ustaz, supaya cepat pulang. Bajian ini kan. Nah itulah. Tapi kan karena kita mengaji, berarti itulah yang terbaik. Sudahlah demam, dingin pula, hujan. Ada rintik-rintik sedikit. Bapak-bapak ibu sekalian, ragu dan buruk tidak boleh itu. Ragu dan buruk sangka. Pak Ustadz, terlintas-lintas di pikiran saya bahwa saya itu selalu ragu dan buruk sangka. Dilawan aja. Dilawan.
Tapi ada cara yang lebih bagus sebenarnya. Ini manusia, kalau dia berbuat sesuatu yang buruk, kemudian dia teringat terus ikut ke dalam keburukan itu, semakin dilupakannya, dia semakin ingat itu. Itu manusia itu aneh. Misalnya, bapak ibu benci sama seseorang, coba berusaha melupakan dia, makin ingat itu. Blok nomornya, makin pening kepala. Kita berusaha jauhi dia, makin ingat. Nah, jadi menghindari sifat buruk itu sebenarnya bukan dengan mengingat atau melupakannya, tapi kerjakan yang lain. Itu caranya. Kerjakan yang lain. Itu sebabnya dalam Al-Quran ada itu dikira orang, lihat, sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah lihat, kita mau minum minuman keras, cara mengantisipasinya kata Al-Quran bukan dengan melupakan atau ingat-ingatnya, tapi apa? Kerjakan sholat. Jadi manusia ini kalau mau menghindar dari sesuatu, bukan dia dekati, ingat atau lupakan, tapi kerjakan yang lain. Dialihkan dia ke hal-hal yang positif. Makanya kadang orang mikir gak nyambung ya, sholat kok bisa menghindarkan yang itu. Karena memang manusia ini secara psikologi darahnya itu, dia bisa menghindari satu perbuatan kalau dia kerjakan yang lain. Nah, itulah kita manusia ini. Itu sebabnya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau datang bisikan-bisikan itu, kerjakan yang lain. Tapi yang bagus ya Bu, ini lain pula. Karena dia takut minum minuman keras, pergi dia ke diskotik dugem. Lupa memang, cuma ini dosa lagi kan. Harus berimbang yang baik-baik. Nah itulah dia. Kalau datang roib, bisikan-bisikan negatif, kerjakan yang lain, yang positif. Misalnya sholat. Nanti bagus itu. Jangan diikutkan. Baik, nah itu yang kedua di halaman 2. Sekarang kita lanjut. Apalagi katanya? Kami turunkan. Nah, coba kita lebih tambah ilmu lagi ya. Kami turunkan. Di Al-Quran, kalau menyebut Al-Quran itu turun, bahasa Arabnya ada 2. Boleh ya diingat-ingat ya, supaya bertambah ilmu kita. Satu bahasa Arabnya nazzala. Apa? Nazzala. Satu lagi bahasa Arabnya anzala. Satu tadi nazzala. Satu lagi anzala. Berarti ada 2. Anjala, nazzala. Apa artinya? Turun. Kalau disebut Al-Quran nazzala, nazzala yunazzilu tanzilan, itu artinya turun berangsur-angsur. Sedikit-sedikit. Kurang lebih 23 tahun. Al-Quran. 13 tahun di Mekah. Periode Mekah, 10 tahun di periode Madinah. Kita lihat. Kalau Al-Quran menyebut anzala, tadi nazzala, sekarang anzala. Itu artinya turun sekaligus. Sekaligus turun. Ada itu Pak Ustadz, kitab suci yang turun sedikit-sedikit. Ada yang sekaligus? Ada. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad tidak sekaligus. Bahasa Arabnya itu nazzala. Nazzala. Zabur, Taurat, Injil turun sekaligus. Bahasa Arabnya itu anzala. Nah, itu ya untuk ilmu bagi kita. Itu sebabnya di dalam Al-Quran, di surah yang ketiga ayat 3 ada ayat Al-Quran begini. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi. Lihat ya. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi. Dia menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad. Nazzala. Berangsur-angsur.
Ditanya, apa gunanya itu berangsur-angsur? Supaya mudah dikerjakan. Maksudnya. Nah, begitu juga mengaji ini. Tidak boleh sekaligus. Harus rutin. Sedikit-sedikit, sedikit-sedikit, sedikit-sedikit. Nanti lama-lama menjelang mati, kita sudah berubah. Jangan begini. Mengaji sekali setahun. Habis itu nggak pernah lagi dia mengaji. Nggak boleh. Tidak ada perubahan. Kata Nabi, amalan yang paling bagus itu sedikit-sedikit, tapi sering. Ada itu orang tahajud sekali sebulan, 10 rakaat. Habis itu dia enggak lagi. Itu kurang bagus. Lebih bagus itu 2 rakaat saja, tapi setiap malam. Lebih bagus. Karena yang paling penting dari manusia itu perubahan. Salah satu cara dia berubah, melakukan yang baik, tidak sekali-sekali, tapi terus-menerus. Itu sebabnya Al-Quran turun sedikit, berangsur-angsur untuk mendidik manusia. Baru kita lihat sambungan ayat itu, wa anzalat Taurata wal Injil. Nampak kan? Tadi kalau Al-Quran dia sebut nazzala. Tapi ketika Injil dan Taurat dia sebut anzala. Nampak bedanya ya? Surah Al-Imran, surah ketiga, ayat yang ketiga. Itu satu tafsir kalau disebut menurut kami. Tapi ada Ustaz di Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu anzala. Tapi kan itu Al-Quran. Itu maksudnya Al-Quran. Kenapa anzala? Kenapa tidak nazzala? Al-Quran itu turun 2 kali. Turun 2 kali. Yang pertama, dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit dunia. Namanya Baitul Izzah. Di mana itu? Tidak tahu. Tidak tahu. Dia sebut namanya langit dunia. Turun dari Allah ke langit dunia sekaligus. Kemudian turun dari Jibril ke Nabi Muhammad tidak sekaligus. Berangsur 2 kali.